Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus itu sekarang siapa itu bang? Yang tidak mengalami kematian, dagingnya tidak binasa itu siapa? Enggak, maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Maksudnya Yesus ini sekarang siapa? Saya tanya, Yesus ini sekarang siapa? Yesus yang mana dulu, kan ada dua. Yang mana yang Yesus. Masa enggak? Yesus ada saya tanya dua. gini. Yesus ada dua. Yesus yang tidak ditinggalkan di kubur dan kemudian tidak ditinggalkan di kubur, tubuhnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Sedangkan yang kalian sembah yang mati. Dengar bang ya, dengar sekali lagi aku baca bang ya biar abang pahami bang ya. Silakan. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Siapa itu bang? Kebangkitan itu kenaikan, dalam bahasa Yunani anastemi, bukan zoa, siapa? bukan zao. Yang naik itu siapa? Yesus anak Maria yang diangkat oleh Tuhan ke langit. Itu setelah penyaliban bukan? Sebelum penyaliban. Dia sudah terangkat duluan. Oh, sebelum penyaliban. Di mana itu sebelum penyaliban? Di mana sebelum penyaliban? Baca dalilnya, baca dalilnya. Baca dalilnya. Kok di mana sebelum penyaliban itu? Baca dalilnya. Udah bangkit. Enggak, di mana? Kok terdiam bangku? Dengarkan saya. Enggak usah bang. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu saya bang. Saya nggak bisa dibawa frame kemana-mana. Di mana itu bang? Itu setelah sebelum penyaliban. Dagingnya tidak binasa. Dagingnya tidak binasa. Enggak, maksudnya bang, di mana itu? Di mana sebelum dagingnya tidak, tapi udah bangkit. Dagingnya tidak binasa. Dagingnya tidak ditinggal di alam kubur. Lalu kemana dagingnya? Dengar, Yesus itu salib dibawa dikur nggak? Itu yang disembah Kristen. Itu yang disembah Kristen. Abang nggak tahu itu kalau Yesus itu dikubur. Ada yang tidak dikubur. Ada nggak? Mana yang kamu baca tadi apa? Yang kamu baca tadi? Yang kamu baca barusan coba. Kisah Para Rasul 2 nomor 31 yang kau baca itu apa? Dengar ya. Makanya karena ini dong. Karena itu dengar. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya, dengar dulu. Siapa bahwa yang tidak ditinggalkan di kubur? Siapa? Bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia. Itu siapa? Mati. Siapa itu? Siapa itu? Menurut abang siapa? Yesus asli. Dari mana abang tahu itu Yesus? Ada yang dikubur. Ada yang dikubur. Di mana yang dikatakan? Di mana yang dikatakan? Ada yang dikubur kan? Ada yang dikubur, ada yang tidak dikubur. Enggak, misalnya yang dikatakan di mana nih bang? Bahwa itu Yesus. Itu dinaikkan oleh Allah, dinaikkan, diangkat, dalam bahasa Yunani anastemi. Dengar bang ya, inilah diangkat bukan dibangkitkan. Kalau dibangkitkan itu zao. Yesus inilah yang dibangkitkan. Yesus, dengar bang ya, semoga bang nanti bisa jadi mengikut kita bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan dinaikkan, tentang hal itu, bukan dibangkitkan, dinaikkan. Itu salah terjemahan. Loh, ini dibangkitkan ini loh bang. Salah terjemahan. Bahasa aslinya kau buka. Itu aslinya terangkat atau diangkat atau dinaikkan. Coba mana bang bahasa aslinya bang? Silakan Anda buka original teksnya. Buka di Alkitab Sabda. Alkitab Sabda, Kisah Para Rasul. Sungguh, Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Anda buka original teksnya. Apa yang tertulis di sana? Enggak, saya karena kurang ngerti bagian situasi itu. Coba abang tunjukkan. Kalau sudah kayak begitu, kalau sudah kayak coba tunjukkan. Oke, saya tunjukkan ya, sabar ya. Nah, baru nanti abang terjemahkan ya, abang salin terjemahkan nanti bang ya. Mau ngetes saya, mau ngetes saya, cari Anda lari gitu. Enggak, abang terjemahkan kan ada itu bahasa Ibrani, bahasa apa kan bisa nanti itu terjemahkan. Enggak, saya kita lihat. Bukan ahli bahasa. Saya cuma menunjukkan bahwa betul apa yang saya katakan. Iya, biar langsung terjemahkan, salinkan baru terjemahkan langsung ke terjemahan. Enggak usah kau nguji-nguji saya dengan kayak gitu. Enggak berani kan? Ya. Aduh, hancurlah kita bang. Ya hancur dong, masa nyembah manusia. Cuma sekarang ada terjemahan bang, gak mau abang terjemahkan. Tinggal abang salin, terjemahkan bahasa Ibrani. Anda mau saya tunjukkan, Anda menyusahkan saya dengan membuka ini. Saya tidak suka. Tapi terjemahkan ya. Tapi abang terjemahkan biar kita lihat bang. Tapi abang terjemahkan.
Sudah diterjemahkan di sini lengkap. Bukan, maksudnya di Abang salin baru terjemahkan dari Google gitu dia. Gak usah ngajarin saya, Dek. Aduh, kalau Abang sendiri yang baca Ibrani bisa Bang tafsirkan apa namanya itu Bang? Masukkan ini Jangan lagi, ajarin Bang. saya, Dek. Nanti saya panggil pendetamu, saya baca Ibrani di depannya nanti. Bukan soal pendeta ini. Kalau tentang Yesus Kristus nggak ada pendeta apa itu. Yang penting kita bisa mengerti apa yang di dalam Alkitab itu sekarang. Kalau pendeta itu memberitakan Injilnya itu Bang. Jangan beda apa. Sabar, Dek. Sabar ya. Dua Kristus. Jadi inilah dia guys ya. Katanya dua Kristus. Yang mana Kristus satu lagi? Yang Kristus yang tidak dinaikkan itulah. Oke, tunjukkanlah. Nanti kalau saya tanya, nanti saya takut guys, diseruduk nanti kita kan. Jadi Kok diseruduk aja pula? kita yang jawab terus. Apa yang kamu tanyakan tentang Kristus? Gak ada itu. Aduh, gak usah lah Bang. Oke, tentang abang aja biar kami lain terus nggak apa-apa itu Bang. Tapi nanti terjemahkan Bang ya. Lama kali Bang. Aduh, Apa tapi yang mau diterjemahkan? Abang paham segalanya, tapi kok gini lama kali. Saya memang gak suka kalau disuruh buka-buka itu, saudara. Abang paham, tapi pantas nggak Bang kalah sama Bang RK gini? Iya, Kata Bang. Banyak cerita kamu ini. Cuma panik katanya, panik lah dia. Ini kan bukan siapa-apa kita ini, tapi udah panik duluan gitu. Bukan panik. Saya tidak suka kalau disuruh-suruh, apalagi buka-buka data. Kok lama kali Bang? Mana? Yang pasti, coba kamu baca. Mana? Enggak, Udah, saya mau nggak bisa dalil. buka. Abang gini, Dengar, abang kalau sebelum ngomong harus ada dalil bukti. Dengar. Mana Di buktinya dalam saya Kisah lihat? Para Rasul 2 nomor 31 itu. Mana buktinya saya lihat dulu, mana buktinya? Belum ada. Jelaskan. Bukti. Kalau nggak ada bukti Lihat, guys. Dengarkan. Kalian di sini 7.000 penonton nggak ada bukti dia kalah. Dengarkan saya. Saya nggak akan bicara lagi. Dengarkan. Saya keluar langsung. Dengarkan. Ada nggak buktinya? Mana di data buktinya? selanjutnya, dengarkan. Mana buktinya? Di data selanjutnya dikatakan Mana begini. buktinya? Oke, dengan hormat guys, dia tidak bisa Dengar. menunjukkan dalil sama kita. Nomor Dia kalah. 33. Oke, terima kasih. Nomor Anda 33-nya. membangkang. Silakan Terima kasih. dengarkan. Nah, kau dia. Sudah jelas-jelas di sana tertulis nomor 31 endingnya di 33. Apa yang dikatakan di sana? Tentang kenaikan Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim. Apakah yang dinaikkan tangan kanan Elohim? Yang dimaksud tangan kanan Elohim itu tentara Romawi? Sudah pasti bukan. Oke? Sudah pasti bukan. Artinya bahwa pertama, dalam Kisah Para Rasul tadi, ada yang tidak ditinggal di kubur. Yesus ditinggal di kubur kan? Ada yang tidak menjadi mayat. Yesus yang mereka sembah jadi mayat bukan? Ya kan? Ada yang diangkat atau dinaikkan atau ditinggikan oleh tentara Romawi, dan ada juga yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Berarti ada dua oknum. Ada keadaan yang harus orang Kristen terima, bahwa ada yang Kristus anak manusia yang dinaikkan oleh malaikat tangan kanan Allah, dan ada yang dinaikkan oleh tentara Romawi, yaitu di atas salib. Itu ya teman-teman sekalian. Siang dari sekte mana? HP-nya dari Kristen Bang. HP-nya blank ya? Iya, HP saya blank, tapi udah bagus. Saya tadi keluar. HP-nya blank ya Bang? Tadi sudah bagus. Udah bisa ini buktinya. Jaringan. Iya. Ya, bagaimana tentang materi kita? Abang sudah jelaskan dari bawah tadi. Silakan ditanggapi bahwa Kristus yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus yang berbeda, yang datang kepada Bani Israel. Yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia sebagai Mesias. Mesias manusia. Hilang-hilang nih. Sedangkan yang Kristen sembah ini adalah Kristus yang keluar dari kubur, yang kemudian jadi Kristus setelah mengalami kematian. Gimana menurut tanggapan saudara? Bagaimana? Jaringan saya hilang tadi.
maksud saya gini, di dalam pengajaran Yesus dia adalah manusia, sedangkan kalau di dalam ajaran Kristen dia adalah bukan manusia tapi Tuhan. Gitu Bang. Antara manusia dengan Tuhan itu adalah dua oknum yang berbeda. Oh gitu ya. Sekarang saya tanya Bang, Abang punya anak? Saya punya anak, alhamdulillah. Nah, begini, seandainya Iya. anak Abang buat kesalahan, yang turun yang turun itu siapa, orang lain atau Bang Juma yang sendiri turun untuk menyelamatkan anaknya Bang Juma? Karena saya penguasa, maka saya akan utus utusanku untuk menyelamatkan. Iya, makanya Tuhan juga dia utus anak namanya Yesus, dia utus turun ke dalam dunia untuk Kalau Anda melihat di dalam pengajaran Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, bukan anak yang turun, tapi Bapa yang turun mengambil rupa manusia. Iya, makanya saya katakan Paulus mengajarkan yang turun itu bukan anak manusia, tetapi Tuhan itu sendiri, dewa itu sendiri yang turun. Iya. Tapi setidaknya kalau anak seandainya ada kenapa diluarkan, harusnya abang yang turun, kan bukan mengutus orang lain yang turun. Ya karena saya penguasa Bang, maka saya ngutus pasukan-pasukanku. Kan Yesus juga mengakui, kalau saya mau, saya tinggal meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus malaikat-malaikat. Begitu. Nah sekarang yang jadi permasalahannya, di dalam pengajaran Paulus Filipi 2, yang turun ke bumi itu bukan utusan, tetapi Bapa itu sendiri yang turun ke bumi. Begitu saudara. Jadi Kristen ini terciduk selama kurang lebih 2000 tahun, secara turun-temurun diwariskan pengajaran menyembah kepada Kristus yang lain, bukan anak Maria, tetapi Kristus yang keluar dari kubur. Nah ini masalah ini. Harusnya abang ini berpikir, loh kok bisa ya? Apakah betul? Nah coba Anda jelaskan. Bagaimana mungkin manusia melahirkan manusia, lalu manusia yang dilahirkan ini kok tiba-tiba jadi Tuhan? Kan gitu. Iya kan? Halo? Halo? Kita naikkan yang lain ya teman-teman. 100 permintaan. Ini rata-rata Islam pasti ini. Oke saudara Kang Mang Bukta, serasa tidak sanggup lagi dia. Kita turunkan untuk sementara ya. Nanti minta lagi. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Dina. Halo. Inilah ya, cuma mau naik kayak gitu aja. Naik gitu aja ceritanya. Halo Samuel, Immanuel. Iya, halo. Tes 1 2. Halo. Halo. Ya. Iya, halo. Kedengar ya? Terlalu tinggi volume mic-nya juga. Cek. Cek, cek. Cek, 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 cek. Echonya terlalu tinggi. Cek. Terlalu tinggi. Suaranya.
Suaranya bang. Mau nyanyi dia. Halo saudara Immanuel, apa kabar? Iya. Halo. Iya. Syukurlah. Dari sekte mana ini bang? Katolik atau Protestan? Protestan. Yes. Iya. Ini ada tema Salam Dua Kristus. Di dalam pemahaman Bible terdapat ada dua Kristus minimal yang kemudian oleh orang Kristen dianggap satu. Padahal nyata di dalam Biblenya ada Kristus yang manusia dan ada Kristus yang bukan manusia. Ada Yesus yang manusia dan ada juga Kristus yang bukan manusia. Nah, Kristus yang bukan manusia inilah yang disembah oleh saudara Kristen. Artinya Kristen telah menyimpang jauh dari ajaran Kristus manusia yang diutus kepada Bani Israel. Kalau Kristus manusia itu memang diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, sesuai dengan pengakuannya di dalam Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan yang keluar dari kubur ini, Kristus baru ini, itu diutus untuk seluruh bangsa. Jadi berbeda, seperti itu bang. Yesus Kristus itu cuma satu di dalam Alkitab. Oh ya? Memang dia adalah firman. Makanya Yesus sendiri bilang, aku tidak butuh kesaksian manusia. Kan gitu. Terus dasar apa lagi bro? Makanya Yesus yang anak Maria memang dari firman. Tapi Yesus yang kalian sembah di dalam Wahyu, dia mengatakan akulah awal, akulah akhir. Itu beda. Beda Yesus yang datang kepada Maria. Yesus yang datang kepada Maria, apa yang dikatakan? Aku bukan awal. Yohanes 8:42. Aku bukan awal, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan awal. Sedangkan yang datang ke Kristen adalah Kristus yang mengaku awal. Berarti beda. Ada Bang Blender di bawah. Terlalu banyak permintaan ini. Wow, 100 lebih. Kan Yesus itu sebelum menjadi daging, dia kan udah ada di dalam kemuliaan Bapa. Iya, kemuliaan Bapa yang diberikan kepadanya. Sedangkan di dalam sebelum dia menjadi daging, dia sudah ada. Begitu. Iya, kemuliaannya sudah ada, betul. Bukan kemuliaannya sudah ada. Sebelum dia menjadi manusia, dia kan sudah ada. Dia ada. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Kalau sebelum dunia itu dia sudah ada, mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Ya, Bapak, sebelum Abraham ada yang saya minta sebelum segalanya sesuatu ada itu dia sudah ada, itu di mana dalilnya? Ada? Enggak ada itu. Ada. Di mana? Coba tunjukkan ke saya. Ayo. Silakan. Masalahnya handphone saya cuma satu lagi. Nah, tidak ada itu dalilnya. Yohanes 8:42 itu, Bang, dia mengatakan, "Aku ada bukan atas kehendakku, tapi atas kehendak Dia yang telah mengutus aku." Berarti yang Alfa Omega ini adalah oknum yang berbeda. Yang waktu Yesus berdoa kan itu, bro. Ya Bapa, muliakanlah aku sebelum dunia ada. Aku sebagaimana kemuliaan yang ada pada dirimu, kemuliaan yang melekat pada diri Tuhan. Coba Anda baca. Ya Bapa, muliakanlah Bang Blender minta lagi Bang Blender. Ya Bapa, muliakanlah aku. Kan itu doa Kristus. Iya, muliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang ada di kehadiratmu sebelum dunia ada. Bukan. Itu jelas dalilnya kok. Yohanes 17 itu kan. Nomor 1, nomor 2 itu kan. Ya. Iya. Sebelum dunia ada, aku telah ada. Di mana itu dalilnya sebelum dunia ada aku telah ada? Yang mengatakan itu adalah Salomo di dalam Amsal 8.
Nomor 21, 22 dan seterusnya. Aku ada sebelum dunia ada, aku ada sebelum langit digariskan, sebelum ada samudra aku sudah ada. Itu Salomo. Lebih hebat Salomo. Yesus ada setelah ibunya ngeden. Sedangkan yang ada di Wahyu 1 nomor 18, nomor 8, nomor 18, 19, dia mengatakan akulah Alfa dan Omega. Ini siapa ini? Itulah Kristus baru yang keluar dari kubur yang kita bahas. Kisah para Rasul 2 nomor 31, 32, 34, 35, 6, 36 itu endingnya. Memang Yesus yang awal yang akhir. Dia yang akan menghakimi, jadi hakim yang adil. Bukan ke situ larinya. Yesus yang datang untuk kedua kalinya itu adalah Yesus yang berbeda yang datang kepada Paulus. Itu jelas itu berbeda. Yesus yang datang yang asli nanti diikuti dengan tanda-tanda, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu kalau yang asli datang. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak ada. Makanya Yesus yang asli mengatakan, waspada, jangan kau percaya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Itu adalah Kristus yang lain. Itulah yang itu kalian sudah kamu sembah. pelencengkan. Itu kan sudah kamu pelencengkan. Nabi Saya palsu tidak- itu di padang gurun. Apa? Itu sudah kamu pelintir. Itu nabi palsu. Janganlah kamu ke sana. Itu nabi palsu. Bukan ada di nabi padang palsu, Mesias palsu yang dikatakan Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Mesias palsu di situ. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sana, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kalau ada mengatakan Kristus ada di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu dalil saudara. Jadi Kristus yang datang kepada Paulus dan Kristus yang akan datang di akhir zaman itu adalah Kristus yang berbeda. Ya udah. Sudah. Yang pertama, dasar apa Anda Bang Blender, mengatakan sabar. bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu palsu? Yang kedua, justru Yesus Kristus yang palsu itu adalah Isa. Tidak ada hubungannya. Loh, kenapa Tak nggak ada hubungannya. Boleh saya jelaskan? ngomong? Boleh saya saya ngomong? jelaskan? Iya, Ya, betul. Nah, Silakan. kan kalian kan menyamakan Isa dengan Yesus. Kamu yang menyamakan, bukan saya. Loh, Islam yang menyamakan bukan saya. Sejak kapan Al-Quran menerjemahkan Isa dengan Yesus? Hah? Tapi kan kalian Sejak menyamakan, kapan kan? ada masjid diberi nama Yesus? Bertaburan Tapi gereja bernama Isa Al-Masih. Bible juga menerjemahkan dengan nama Isa Al-Masih. Kapan Al-Quran menerjemahkan Isa Al-Masih dengan nama Yesus? Tapi kalian menyamakan enggak? Yang menyamakan itu ente. Saya justru mengatakan Yesus bukan manusia yang datang kepada Paulus. Yang manusia itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Itulah yang kami samakan. Sedangkan yang kalian sembah itu iblisis, bukan Yesus. Bukan. Yang saya maksud, Anda menyamakan Isa dengan Yesus enggak? Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Nabi. Isa alaihissalam yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah Nabi. Dia adalah manusia, dilahirkan oleh manusia. Dan dia kemudian naik ke langit, terangkat, dia tidak mengalami kematian. Sudah. Tidak ditinggal di alam kubur. Sudah. Nabi Isa, bal rafa'ahullah, dia langsung diangkat ke langit oleh Allah. Kisah para Rasul 2 nomor 33 diangkat langsung oleh Allah. Sudah. Itu dalil. Sudah. Dah. Yang pertama, para nabi yang di dalam Alkitab itu enggak mengenal Allah. Nenekmu kiper, kitabmu itu Iya. penuh dengan kata Allah. Mulai. Itu kan cuma terjemahan, itu kan cuma terjemahan. Kalau bahasa aslinya kan bukan seperti itu. Mulai gila. Biblenya mengatasnamakan Allah. Bertaburan kitabku ini, Allah Itu semua kan di cuma dalam. terjemahan. Itu kan Nenekmu cuma kiper, terjemahan. kenapa kamu tidak terjemahkan menjadi Tuhan? Beda masalahnya apa rupanya? Banyak. Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Kenapa kamu pakai? Sejak kapan Allah itu nama Tuhannya umat Islam? Dompala kardoba. Sudahlah, enggak usah ke sana. Yang pasti Tunjukkan dengarkan dalilnya. saudara. Saudara Tunjukkan Immanuel. dalilnya.
Sedangkan Anda saja tidak paham tentang materi ini, jangan ke Al-Quran, mati nanti Anda. Kenapa? Mati kalau Anda tidak bisa dengarkan saya. Pertanyaannya sederhana. Nanti Anda yang mencret. Pertanyaannya sederhana. Maria melahirkan manusia atau bukan? Melahirkan berfirman menjadi manusia. Mulai ngaco. Maria melahirkan manusia atau bukan? Iya, bisa melahirkan manusia. Nah, manusia. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Manusia. Mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Kalau yang datang kepadanya mengajarkan Injil manusia, mana dalilnya? Karena ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul apaan? Galatia 1 nomor 1. Yesus datang kepadanya bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Apa kata di situ? Apa katanya di situ? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Ayo. Galatia 1 betul. Nah, silakan Anda baca sambil merem. Bentar ya. Iya. Bang Blender, silakan Bang Blender, sahabatku. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bentar Bang ya, aku cuman mau menyampaikan semalam sangat diskusi semalam itu sangat keren. Pertama poinnya adalah dengan kekalahan Abang itu banyak oten-oten masuk ke komal-komal Islam. Wah itu tuh yang tadinya ngumpet ya kan, mereka keluar. Udah. Yang kedua, yang Superboy itu kan memang dia Kristen. Udah, yang namanya Kristen ini penuh dengan kelicikan. Licik ya. Pertama, kekalahan semalam itu nampak dari kita nilai dari koin. Waktu pertama Abang main sama Bom-Bom, koin Abang lebih banyak daripada Bom-Bom. Abang menang. Dah, padahal semalam kesalahan itu masalah iya. Waktu pertama Abang diskusi, Abang mengiyakan apa perkataan si RK itu didengar Superboy dan itu tidak terjadi kesalahan. Pertama ya, waktu menyatakan anak Bunda Maria, iya, tidak terjadi kesalahan. Nah, kesalahannya itu, kenapa? Poinnya adalah koin. Nah, jadi buat saudara-saudaraku, bukan berarti kita nggak berani lagi. Tetap kedepannya coba kita perhatikan, ya teman-teman. Mana tahu nanti saudaraku yang Islam, mana tahu ya, Bang Juma nanti ada diskusi di situ lagi. Coba nggak usah Bang Juma kirim koin. Bang Juma ini banyak duit teman-teman, banyak duit, bukan kaleng-kaleng Bang Juma ini. Coba kita mau melihat. Nggak usah kirim koin, kita mau melihat. Nampak kali kebotolannya. Jadi biar kita tahu kebusukan mereka dan kelicikan mereka. Gitu. Pasti, kalaupun ditantang lagi Bang Juma pasti berani di Komal Superboy. Tapi saya minta kepada saudara-saudara yang Islam jangan kirim koin. Coba kita lihat nanti. Ya, nggak perlu. Mereka dari koin melihatnya Superboy itu. Jelas ya, kesalahannya jelas ya, bukan karena kebenaran. Jelas, tapi itu pun keren. Strategi ini ya, kita ini Islam strategi. Strategi ketika Bang Juma kalah banyak oten-oten keluar yang selama ini ngumpet. Banyak keluar merasa mereka sebenar. Ya, insya Allah nanti. Udah belum curhatnya. Diam kau Bang Ji, diam kau dulu. Ya, insya Allah nanti siapapun nanti untuk menantang Bang Juma, kalian Kristen silakan, nggak pernah gentar. Tapi untuk ke depan buat saudaraku yang Islam sekali lagi, mohon ya, nggak usah lu kirim-kirim. Kita lihat, kita mau melihat, kita buktikan. Ya, apa? Bang Juma banyak duit kok, bukan kaleng-kaleng. Nggak apa-apa, kita mau ngelihat itu aja ya. Udah sabar, udah intinya sabar. Udah slow kau. Masya Allah. Udah ya, buat teman-teman ya, saudaraku semuanya ya. Ini namanya perang narasi ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan mereka tidak akan pernah senang dengan Islam sampai kapanpun. Ya, sebelum kita masuk ke dalam iman mereka. Jadi mereka berbuat berbagai macam cara untuk menjatuhkan kita, tetapi Allah ciptakan orang-orang yang bisa menghalau mereka. Oke, izin Bang Anda ya. Terima kasih sahabatku, terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau saya tanggapi pertama, ya, silakan. Yang mau saya tanggapi pertama ya, sabarlah Blender, gak usah curhat, sabar. Kalau gagal kan coba lagi ya kan gitu kan, cuma nggak ada yang gagal, justru saya berhasil menyuarakan di puluhan ribu orang Kristen menyembah Kristus palsu. Kalau hanya gara-gara dikatakan mengulang kata-kata, lantas kemudian saya kalah, 1 juta kali kalah pun tidak apa-apa. Yang penting narasi saya udah nyampe, Kristen menyembah Kristus palsu. Nyampe apa ya? Udah nyampe, paham. Sudah nyampe bahwa Kristen 2000 tahun
diajarkan Paulus menyembah Kristus yang lain. Yang nyampe itu yang nggak paham. Berapa tadi? Silakan. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 1 gitu. Iya, baca. Teman-teman di YouTube, makasih ya semuanya yang di YouTube. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya bro ya, ke aplikasi ya, bentar ya. Ya, silakan. La 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 la. Silakan teman Kristen naik satu lagi, bantu temannya di atas. Mana tahu ada yang menghafal Bible. Ini kalau dia baru mau baca mengeja kayak gini, di Islam namanya anak TK, anak TPA. Loh, yang di Galatia itu kan memang betul kata dia dari Yesus Kristus. Iya, bukan manusia kan? Boleh saya ngomong? Iya, jelaskan, bukan manusia kan? Ya, boleh saya ngomong? Iya, silakan. Seandainya di situ tertulis dia mendapatkan itu dari manusia, manusia yang mana? Karena Petrus juga manusia, Markus juga manusia. Manusia? Yesus manusia bukan? Karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Makanya di situ dia katakan apa di situ? Makanya di situ dia menerima dari Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus Kristus ini manusia atau bukan? Firman. Manusia atau bukan? Firman menjadi manusia. 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 Udah, Anda turun. Anda nggak jujur. Takut. Firman menjadi manusia. Saya jelaskan. Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Udah, kamu di toilet, jaga toilet. Firman menjadi manusia. Kamu pikir kita ini bukan firman jadi manusia? Seluruh manusia itu firman. Awalnya, apa itu firman? Kehendak Tuhan. Apakah manusia ini bukan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Dan itu dikuatkan di dalam Matius 4 nomor 4. Yesus yang berkata, manusia hidup dari firman. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Baca Matius 4 nomor 4. Ya, manusia hidup, seluruh manusia hidup berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Jadi kita ini semua adalah firman yang menjadi manusia, bukan cuma Yesus. Koplak. Sudah berapa yang teler teman-teman? Dihitung ya. Udah berapa yang teler? Udah banyak ya? Udah 4. Halo saudara Scorpion. Yang Islam jangan minta permintaan dulu ya teman-teman. Kita naikkan, kalau ada edis di bawah minta permintaan. Ini permintaan 100 lebih nih. Gila. Wow. Ada nggak teman muslim apologet? Di Nona Cebi ada nggak di bawah? Cebi? Halo, selamat siang saudara Mikael, dari sekte mana bang? Siang saudaraku Juma. Iya, dari sekte mana abangku ini? Saya pengikut Yesus. Iya, sekte apa bang? Protestan. Saya cuma mampir ke Komago, cuma berdebat menyampaikan salam damai aja. Iya. Yang Muslim, saya nggak mau ada permusuhan. Gitu aja. Iya sih, ini bukan permusuhan, tapi kan ceritanya gini bang. Agama abang itu kan diperintahkan untuk beritakan Injil, betul ya? Iya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, berarti termasuk ke Islam juga? Ke semua. Nah, lalu kemudian jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, termasuk kami kan, bangsa Indonesia.
Semuanya. Iya, semuanya. Nah, sekarang permasalahannya adalah, maukah kami menjadi pengikutnya? Maukah kami kemudian mendapatkan penginjilan? Itu permasalahannya. Berarti harus ada perlawanan. Kami nggak mau dijadikan. Ya, itu saudara di rumah, saya bukan untuk berdebat, hanya mau menjadi teman sahabat jika diperbolehkan. Iya, saya dengan saudara-saudara Kristen saya bersahabat. Saya punya adik angkat Kristen, saya punya kakak angkat Kristen. Teman-teman saya banyak yang Muslim juga yang bantu saya. Iya, Masya Allah, subhanallah. Salah mencet ya, sorry ya. Udah gitu sama lagi kita salah mencet. Ya salah mencet malah ketawa. Oke. Nah ini. Nah, pelanggaran kalau Nah, pelanggaran saya. Aduh, pelanggaran Superboy ya. pelanggaran. Iya. Ayo karena Tapi- itu karena pelanggaran barusan. Tapi aku salut sama dia satu bang. Ya. Apa tuh? Salut sama dia satu aja. Masalah dia bisa lindungi akun itu. Oh iya, bener juga ya. Iya itu yang salut. Sementara di kayak Kamer itu kan nggak, belum dapat dia kan. Ini malah dia Itu- tahu akun yang banyak di report, ya kan? Salah satu akun banyak di report katanya, ya kan? Iya salah satu itu kenapa dia nggak nyebutin? Coba kalau nyebutin Bang Juma, ayo. Udah tahu pasti Bang Juma lah. Ah, ya kan ya? Iya udah pasti. Kalau mungkin Erben. RK. Ini Zevena naik dong, bener nggak kami menyembah batu? Atau kalau kamu menyembah batu, benar batu kenduri yang dibungan oleh tukang-tukang bangunan. Tuh, terus Ya, narasinya nggak ada lain ya. Cuman itu ada aja ya. Itu aja bosen gue. Iya. Gak ada. Yang lain lah. Kalaupun Pinter. kalaupun batu itu dirungkatin, kami tetap di situ, bukan batunya yang kami sembah. Gimana sih lu? Kalau lu batu penjuru lu habis, nah pandu penjurunya sekarang ada Lu dua. kira yang kami cium itu Nangis deh. batu sembarangan. Iya, Batu jadi dari gini. dari surga. Ya, para peneliti mau mengamati dia hanya bisa dari satelit. Nah, banyak peneliti. Enggak. Ada dong, satu doang. Nah, terus siapa yang di surga? Ya Bapak itu sendiri, Yesus itu Ada berapa sendiri. kalau Bapak itu masih ada di surga? Ada berapa? Ya satu lah. Kok satu? Tasya jangan Oke, dipaksa. udah ya. Sekarang saya Hah? tanya. Jangan sekarang tanya, jawab udah. Saya sudah jawab ini, tapi kamu ketawa-ketawa. Saya tanya sekarang. Udara, kamu lihat ini kan udara nih, ada udara nih. Saya masukin udara di dalam botol. Nggak Dia nampak tetap tuh disebut udara udara itu. enggak? Nggak nampak Tetap tuh disebut udara udara itu. tidak? Udara saya nggak nampak. Tasya, mana udara tuh? Iya, maksudnya kan ada balon, ada udaranya di dalam balon. Itu udara tidak? Udara nggak? Tasya jangan dipaksa kali Tasya. Aduh, jawab dulu, tinggal gampang doang jawabnya. Saya tanya. Udara, balon itu ada udara tidak di dalam? Jawab dong, susahnya jawab pertanyaan Kamu gua. belum jawab saya, ngapain saya jawab kamu, Tasya? Jawab dulu, udara nggak itu? Jadi roh itu bang tidak terlihat, sama seperti kayak udara ini kan. Kalau kita ilustrasikan seperti udara ini bang, dia tidak terlihat, dia tidak ada di mana-mana gitu udara. Ketika udara ini ada di dalam balon, dia tetap disebut udara, cuma ada bentuknya yang melapisi supaya kita bisa melihat udara itu. Oh ini di dalam Udara balon itu ini apa ternyata pribadi? ada udara. Bentar, udara Nah itu sama, pribadi. Yesus berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa.
Ya, oke Jadi ya. ketika Udah. kita melihat Yesus berarti kita telah melihat Bapa. Memang iya. Ya udah, berarti kamu percaya dong. Bentar, stop dulu. Karena Bapak itu nggak bisa kelihatan. Bapak itu nggak terhampiri. Gimana kita bisa kita lihat Bapak? Kita lihat Yesus itu, maka kita udah melihat Bapak. Sekarang saya lari ke Yohanes 14 ayat 20 tadi. Aku di dalam Bapa, engkau di dalam aku. Aku itu siapa? Yesus. Aku di dalam Bapa. Nah, itu aku itu siapa? Aku di dalam Bapa. Terus Yesus itu toh. Aku itu Yesus. Aku di dalam Bapa. Dan engkau di dalam aku. Engkau itu siapa? Engkau itu kan Bapa itu toh. Macam mana? Aku di dalam Bapa. Engkau di dalam aku. Engkau itu siapa? Engkau itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi gini, sebelum ntar gini, Tuhan itu kan roh ya, Tuhan itu kan roh. Dia adalah YHWH itu sendiri. Ketika turun ke dunia mau balik daging, maka dia dikasih nama YHWH Yasa atau Yesua atau Yesus. Itu satu pribadi. YHWH itu ataupun Yesus itu sama satu pribadi. Aku di dalam Bapa. Aku itu siapa? Aku di dalam Bapa. Berarti itu siapa? Yesus. Oke, di dalam Bapa kan satu pribadi. Oke. Berarti aku di dalam Bapa, berarti aku itu Bapa kan? Aku di dalam Bapa. Ya Yesus itu adalah Bapa, kan? Muter-muter. Terus sambungannya engkau di dalam aku. Engkau itu kan kita di dalam Yesus. Jadi saya Bapa juga. Bentar dulu, ada yang ganggu ini. Makanya Tasya jangan dipaksa kali. Anakmu ya cantik kali ya? Hah? Cantik kali anakmu ya? Jangan lihat anak gua. Hah? Iya, anak gua. Siapa itu? Anak gua. Umur berapa itu? 7 tahun. Kenapa? Dia di dalam Bapak juga? Hah? Nggak ada bapaknya dia. Iya. Oke. Udah cepetan jawabnya. Itu loh, aku di dalam Bapa. Engkau di dalam aku. Aku itu siapa? Bapak itu siapa? Engkau itu siapa? Aku di dalam Bapa. Berarti Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Oke. Saya pegangan dulu. Terus satu lagi frase itu, engkau di dalam aku. Lama-lama gue gigit juga ini satu nih Musa. Jangan digigit saja. Nanti kamu udah cepetan. Loh, udah cepet kamu jawab itu. Iya udah kan aku dan Bapak adalah satu. Yesus itu ya Bapak itu sendiri. Kalau engkau di dalam aku? Engkau di dalam aku. Engkau itu siapa? Engkau itu Bapak. Bapak di dalam Yesus. Tasya. Aku di dalam Bapak. Terus engkau di dalam aku. Engkau itu siapa? Itu kan ayatnya gitu. Ya engkau itu siapa? Merujuk kepada siapa? Kita dong. Hah? Kita dong. Kita? Iya, coba baca itu. Baca itu ayatnya. Mana ayatnya di mana? 14:20. Oke, Yohanes 4. 14:20. 14:20. Oke, siapa sih? Nih, kamu tahu aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Engkau tidak ada kata engkau di sini. Kamu itu siapa? Iya, kamu di dalam aku. Berarti jadi gini, aku Yesus ini di dalam Bapa dan kamu berarti kita ini ada di dalam Yesus dan aku Yesus itu di dalam kita, begitu. Yesus di dalam kita kan, berarti kita ini Bapak. Ya tidak dong, beda dong. Kita ini disebut anak-anak Allah. Makanya kita ini disebut anak-anak Allah. Maksud cuma saya, bedanya kamu di dalam aku Musa, itu kamu itu siapa? Ya Musa gini, mungkin kamu bingung di sini ya.
Saya nggak bingung, kamu Enggak yang gini loh, gini, jawabnya. gini. Yesus mengatakan, Yesus itu ada di dalam kita, Bapa itu ada di dalam kita juga. Tetapi apakah kita ini Bapa? Ya tidaklah. Kita ini sadar gitu bahwa kita ini bukan Tuhan. Kenapa? Ada perbedaan dengan Yesus katakan. Karena Yesus di sini katakan juga bahwa Dia itu adalah yang akan menjadi hakim. Yaitu Dia akan datang di akhir zaman untuk menghakimi semua umat manusia. Siapa lagi yang bisa disebut Tuhan kalau Dia itu adalah yang menghakimi? Dia adalah Tuhan toh. Sekarang yang saya tanya, kamu di dalam aku, kamu itu siapa? Aduh, muter-muter kau ini. Nggak muter, kamu belum jawab. Sudah aku jawab tadi, capek juga. Udahlah gantian Jangan, saya tanya kamu satu lagi ya. Apa? Bentar. Bentar ya. Itu kan kamu tadi jawab kan tadi kan? Udah aku jawab tadi, kamunya sendiri yang tidak mau percaya. Ya nanti yang bawa Mana aja. mungkin ntar dulu, mana mungkin manusia itu yang memiliki roh Bapa itu di dalam dirinya dengan sadar menyebut bahwa Dia adalah Bapa? Nggak mungkin. Yesus itu berani mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kamu melihat aku berarti kamu telah melihat Bapa. Dia berani. Bentar, aku cari dulu satu ayat. Bentar, aku simpan di mana ayatnya? Simpan di Goa Hira. Jadi kita itu tidak mungkin mengatakan bahwa diri kita ini adalah Bapak juga, nggak mungkin. Karena kita tidak punya kuasa untuk melakukan itu, sama seperti Yesus lakukan. Yesus melakukan dosamu telah diampuni. Cuma Tuhan yang bisa mengampuni. Terus Dia juga bisa membangkitkan. Cuma Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan. Kita apa? Nggak ada kuasanya kita untuk bisa membangkitkan, untuk bisa mengampuni. Nggak ada. Bentar. Jadi ada kesadaran tersendiri lah kalau orang memiliki roh Bapa. Bukan asumsi kali. Kanora ini mana ini Kanora ini? Mana Musa? Bentar. Aduh, mana di ayatnya? Ketemu kamu jadi takut ya. Nih, kalau dibaca ya Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, pertanyaannya, firman-Ku yang kata di sini dengan di dalam perjanjian lama itu beda nggak? Beda pribadi nggak? Bapa di dalam perjanjian lama berkata firman-Ku. Di dalam Yohanes 14 ayat 24, Yesus berkata firman-Ku. Apakah beda pribadi atau satu pribadi? Dua. Aduh, tuntung. Firman-Ku. Yang bisa punya firman itu kan cuma satu, Tuhan. Tidak ada dua. Dua Tuhan. Gimana ini Bang? Ayatnya Bang Musa bertobatlah Bang Musa. Sabar. Bang Musa bertobatlah. Tuhan itu satu. Yang memiliki firman itu cuma satu Tuhan. Tidak ada dua. Yang bilang Tuhan itu tiga siapa? Hah? Yang bilang Tuhan itu tiga siapa? Gak tahu. Kau tadi bilang dua. Tadi kau bilang dua. Kan kalian yang framing. Loh, kok framing lagi? Kau kan nyalain saya. Bila Nyalain saya tunjukkan ada dua pribadi, kamu bilang satu. Mana buktinya dua pribadi? Yang tadi yang Yohanes 14:20 itu? Ya ilah, yang tadi tentang firman-Ku itu, yang memiliki firman itu siapa? Kalau bukan Tuhan itu sendiri, satu-satunya Tuhan. Yang memiliki sang firman itu siapa? Ayo. Bentar, saya cari dulu. Aduh, ayatku kemana ya? Ayatnya di Goa Hira dibilangin. Kacau juga ini tungtung ini, kacau. Kok nggak gini aja, kamu buka aja Wahyu 5 ayat 6 sama 7. Wahyu 5 ayat 6
Ayat 5 ayat 6. Oh, baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Stop. Anak domba itu siapa? Yesus. Oke, lanjut. Bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Terus apa pertanyaannya? Kanora lagi mati lampu, nggak seru jadinya lawan tuntung. Apa bang pertanyaannya? Udahan deh, capek. Bang Musa. Jadi gini, Yesus itu memiliki tubuh jasmani. Sebelum dia turun ini, dia adalah namanya YHWH itu sendiri. Jadi YHWH itu adalah roh. Ketika turun dalam dunia memiliki daging. Nah, daging ini disebut seekor anak domba Allah yang akan disembelih sebagai bayangan hukum Taurat itu. Jadi dia adalah korban penghapus dosa doang. Di dalam tubuh jasmaninya seperti manusia itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan ini adalah Bapa yang berkata-kata. Yang melakukan pekerjaan itu adalah Bapa juga. Gitu loh. Ayat 5 itu baca dulu tadi, anak domba itu kan Yesus kan? Terus baca ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Nah, yang duduk di atas tahta siapa? YHWH itu sendiri. Tadi Yesus kan, Yesus menerima. Ya kan sudah aku bilang Yesus itu adalah dia memiliki daging. Aduh, kenapa pada mau minta naik sini? Aduh. Enggak, tadi kan ayat 5 itu anak domba itu kan Yesus kan? Terus dia pergi ambil kitab gulungan kitab dari tangan yang duduk di atas tahta. Iya, YHWH itu sendiri. Berarti Yesus itu kan Bapak kan? Ya, Yesus itu Bapak juga. Dia adalah Bapak. Ya, Bapak kan? Jadi YHWH ya, jadi Bapak ambil kitab itu dari tangan Bapak. Jadi gini, Yesus itu adalah YHWH yang memiliki daging. Makanya namanya YHWH Yasha. Gitu loh. Terus yang pergi ambil kitab itu siapa? Aduh, ini orang gak ngerti-ngerti juga. Jadi Yesus itu adalah pribadinya ya, Bapak itu sendiri. Berarti Yesus itu ambil kitab dari tangan kanan Yesus. Ya. Nggak gini loh. Jadi tubuh jasmani itu ya, seekor anak domba itu mengambil dari dirinya sendiri, kuasanya sendiri. Itu kitab itu sih kau ini? Dia pergi ambil lagi dari tangan dia. Iya. Emang ada berapa pribadi di surga itu? Ada berapa pribadi? Saya tanya, itu kamu kan bilang anak domba itu Yesus. Ya kan? Kenapa itu? Kenapa? Oh, ini Billy udah datang. Anak domba itu kan Yesus. Ya. Dia anak pergi domba ambil itu adalah tubuh jasmaninya. Oke, Bapak dia itu pergi. roh. Bentarlah, aku ngomong dulu ya. Apalagi Yesus, anak domba itu Yesus kan? Dia pergi ambil. Dia pergi ambil tangan yang duduk di atas tahta itu. Dia di atas tahta itu siapa? Kitab itu yang duduk di atas tahta itu. Dia yang sendiri. Di atas tahta itu siapa? Dia sendiri, Bang. Kitabnya udah di tangan sendiri, dia pergi ambil lagi. Oke. Gimana sih kamu? Jadi berarti menurutmu di surga ini ada berapa pribadi kah? Makanya itu ada Tritunggal. Ada berapa? Dua ada Tuhan. Dua dong. Itu kan pribadi Yesus. Terus Roh Kudusnya kemana? Itu yang 7 roh Allah itu. Mana? Itu ayat 5. Iya, ke-7 roh Allah itu apa? Roh Kudus. Berarti ada berapa situ?
3 dong, Tritunggal. Hah? Itu 7 roh itu 7. Aduh. Itu ada 7. 7 roh itu artinya sempurna. Roh Kudus itu angka 7 itu melambangkan kesempurnaan dari roh. Iya kan kamu bilang ada roh. Gimana sih? Tasya, kamu mabuk ya? Hah? Kamu mabuk ya? Enggak. Kan udah saya jelasin tuh anak domba itu siapa? Kamu Anak bilang domba Yesus. itu adalah ketika datang ke dunia ini memiliki daging atau tubuh jasmani. Yesus kan yang seperti PH itu disembelih itu. adalah roh. Yang seperti disembelih itu Yesus kan? Iya, Yesus tubuh Terus jasmaninya. yang duduk di tata itu Yesus juga kan? Iya, Bapak itu sendiri. Berarti Yesus pergi ke tempat Yesus ambil kitab itu. Dia mengambil sendirilah. Kitab Masa itu ada udah dua? di tangan Masa dia. ada dua pribadi sih? Tasya, kitab itu kan udah ada di tangan dia, tangan kanan dia. Ngapain lagi Yesus itu pergi lagi ke sana? Dia ambil sama siapa? Kau ini nggak muter-muter dari tadi. Udah dijawab, nah, tanya lagi. Udah dijawab, bertanya lagi. Ya udahlah, Tasya, kamu nggak bisa jawab itu kan? Nah, gini, aku mau nanya. Enggak, entar Dia, itu PR buat kamu. menurutmu siapa Saya tuh mau dia? turun Dia lagi. itu siapa di situ? Dia itu siapa? Dia itu Yesus, Mesias. Menurutmu. Sang Mesias Yesus. Ya, oke, terus yang dia kata dia itu siapa? Dari tangan dia. Dia itu Bapa yang tidak kelihatan itu. Oh, Bapak yang tidak kelihatan itu. Terus? Iya. Berarti ada berapa? Di surga. Ada 3 pribadi itu. Terus Roh Kudusnya kemana di situ? Itu 7 roh Allah itu. Lah, Roh Kudusnya ngapain? Kok lagi ngapain? Itu roh. Iya, Roh Kudusnya ngapain? Kan ini kan yang pribadi kedua ini kan mengambil gulungan kitab dari pribadi yang pertama. Nah, pribadi ketiganya ngapain? Macet kan? Tasya, macet bentar kan? dulu. Bentar dulu, itu kan untuk PR kamu kan. Kamu jangan terlalu banyak dengar Billy. Ngajarin kamu satu alat, pribadi ketiga ngapain? Enggak. Kamu jangan dengar dari Billy kan. Satu, kamu nggak bisa jelasin. Jawab Udah ya, dulu Tasya, pribadi tiga ngapain? Saya mau turun ya Tasya. Kamu itu PR buat Kabur kamu. dia, kabur. Saya malas kalau ada Billy, saya malas. Billy itu bulunya kan Billy nggak diam pernah loh, dia diam doang tuh. Enggak, Kamu bentar lagi kamu lihat dia. Pasti udah mati. Udah mana? Jawab dulu, pribadi ketiga ngapain? Kok ngapain sih? Kan kamu Saya bilang kan pribadi tanya kedua ini Yesus ya toh. Pribadi kedua Sekarang ini kamu Yesus ngakui dulu, itu mengambil ada dari dua pribadi pertama yang dengan kata dia dari tangan dia itu pribadi pertama. Pribadi ketiga ini kamu bilang ketujuh roh itu ngapain? Sekarang kamu ngaku dulu, itu ada 2 pribadi nggak? Ngaku dulu kamu. Hah? Satu. Tuh Billy-nya diam doang kok. Gimana satu itu anak domba siapa? Yang duduk di atas tahta itu siapa? Satu pribadi. Jadi gini, Tuhan itu roh, memiliki tubuh jasmani. Ya itulah. Satu. Kamu jawabnya gimana sih? Udah jawab dulu pertanyaan saya. Pribadi ketiga ngapain? Kamu ngaku dulu, itu ada pribadi lain. Jawab dulu. Pribadi ketiga ngapain?